Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap ambil sikap doa kita pada pagi hari ini. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan, kita mau menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami padamu Bapa. Kami bawa tubuh, roh, jiwa kami padamu Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik hanya bagimu. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh memiliki hati yang antusias. Kami boleh memiliki hati yang rindu Tuhan untuk datang ke rumah Engkau ya Bapa. Untuk kami boleh bertemu Tuhan secara pribadi dengan Engkau. Untuk kami boleh bersekutu Tuhan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap jiwa-jiwa yang setia Tuhan, yang boleh hadir Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Ini Tuhan menandakan kalau kami ini adalah orang-orang yang lemah Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tanpa Engkau kami tidak kuat ya Bapa, dan tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya oleh karena Tuhan yang terlalu baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Tuhan yang begitu setia di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selalu menopang, meneguhkan. Kau Tuhan yang selalu memberi jalan buat setiap persoalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Ada sorak-sorai, ada kemenangan, ada suasana surgawi terjadi di tempat ini. Ada kesembuhan Tuhan terjadi saat kami menyembah memuji Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh datang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Engkau. Biarlah hati kami ini Tuhan, kami mau siapkan untuk memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terpujilah nama Kau Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Kau juga Tuhan yang tolong, Kau Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang Kau sudah percayakan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini. Biarlah kami Tuhan selaku pendengar boleh menjadi pendengar yang baik dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Terpujilah nama Kau Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau lihat tangannya diangkat semua. Shalom. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Semua kita baik? Amin. Semua kita sehat? Yes. Yes, haleluya. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Woo. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya.
sesuatu yang sembarangan kalau kita bilang Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ini buktinya kalau kita ada di tempat ini saat ini, itu semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita boleh melewati gelombang corona yang begitu dahsyat. Saat ini kita ada di tempat ini, itu adalah pertolongan yang daripada Tuhan yang begitu ajaib. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Saat ini bukan untuk kita nyantai-nyantai, tetapi kita mau berlari menuju Tuhan, berlari mendekat kepada Tuhan dengan segala kekuatan yang kita punya. Amin. Segenap langkahku tertuju berlari dalam segala penjuru. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Kita mau bersorak buat Tuhan. Yes, haleluya. Benar langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru. Amin, haleluya. Benar.
persoalan, belenggu apapun, sakit penyakit yang ada sampai saat ini, semuanya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, ada kemenangan, ada sorak-sorai. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi belenggumu pada hari ini? Mari, Tuhan Yesus sudah patahkan semuanya itu. Hanya di dalam satu kuasa yang dahsyat luar biasa. Nama Yesus Kristus. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang terbesar dan kuasa. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Hey! Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Hey! Amin, haleluya. Yes. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Terbesar dan mulia, ajaib semua Haleluya. Amin. Yes, haleluya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Amin. 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 Haleluya. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, seumur hidup kita ini ya, saya baru menyaksikan kali ini. Kita berdoa semuanya ditutup ya. Haleluya. Kayaknya kurang ini ya, kurang lepas, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Semuanya demi keamanan daripada buat kita semuanya. Haleluya. Tapi tetap bersuka cita. Amin.
di depan ada tempat. Ada 2. Di depan ada tempat, mari. Yang ada di belakang maju ke depan. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Disenangkan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Begitu luar biasa. Tuhan Yesus melihat dari surga itu pasti senang melihat kita anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang bergantung hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari persiapkan hati-hati kita menjadi hati yang baik, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mau datang padamu Tuhan. Biarlah Kau tolong kami ya Bapa. Untuk kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan. Sebagai tanah hati yang baik di hadapan Engkau. Tanah hati yang mudah dibentuk. Tanah hati yang subur, tanah hati yang baik. Yang siap untuk ditanami oleh benih kebenaran firman. Haleluya Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Mari kita mau pujian. Bila hati terasa benar, tak seorang pun mengerti bebanku. Hanya Tuhan Yesus yang tahu setiap persoalan pergumulan hidup kita. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Gunanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya minta jemaat saja yang angkat pujian ini. Biarlah pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin.
bangkit berdiri, sujud di altarnya Tuhan. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku. Saya persilakan sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi saat kami datang di altar Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi dengan segenap hati. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Beri sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang kepada Allah. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami datang di altar-Mu, sesuatu terjadi. Amin. Kami Haleluya. percaya Tuhan. Yes. Kami percaya. Amin. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih sayang Tuhan, Amin. pemeliharaan Tuhan, Amin. kecukupan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Sepanjang minggu ini, Engkau sudah menyertai setiap kami. Amin. Kami Haleluya. boleh kembali beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji Engkau dengan tubuh yang sehat. Kami Amin. boleh bersuka cita. Amin. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Itu anugerah Allah yang besar. Saat ini kasih, kami Tuhan menyiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami Ya, Tuhan. untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga tidak menjadi sia-sia kedatangan kami, tetapi kami boleh beroleh apa yang Engkau mau kami dengar hari ini. Dan Roh Kudus menjadikan kami pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan. Waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih kehidupan kami. Bahkan ruangan ini, darah Yesus menutup bungkus kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak mengurangi dengan hormat para pemusik dan WL yang ada di Raja Wali, itu orang-orang yang luar biasa ya. Keren banget. Tepuk tangan. Itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Bukan karena kuat dan hebat mereka, tapi mereka boleh memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan. Itu keren banget, saya bisa melompat, ya. Kita dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita bisa memuji Allah kita. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Saya percaya bahwa di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya Allah bersemayam. Allah bisa melakukan mujizatnya. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Allah yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 18. Ya. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Banyak perbuatan tidak dalam kebenaran, tapi Tuhan mau bilang bahwa kita harus mengasihi dalam kebenaran. Amin. Amin. Saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini adalah Real Action. Saya kurang terlalu fasih bahasa Inggrisnya ya Bu Gem ya. Tapi saya berusaha untuk mengerti, karena saya juga harus mengajari anak saya. Ya, setidaknya dia tahulah warna merah itu apa dalam bahasa Inggris ya. Ya, setidaknya seperti itu ya. Saya kira saya masih belum punya anak, ternyata saya udah jadi ibu-ibu ya. Udah jadi ibu-ibu ya. Nah, puji Tuhan, real action. Tindakan yang nyata. Ya, tindakan yang nyata atau kasih yang nyata. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu saat ini, kita semua bisa berkumpul saat ini karena ada satu real action yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Benar tidak? Ada real action, ada satu kasih yang nyata yang dilakukan Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Itulah sebabnya kita bisa berkumpul di tempat ini saat ini. Amin. Lalu pertanyaannya sekarang, feedbacknya kepada kita. Bagaimana caranya kita juga melakukan hal yang sama? Dan mengapa kita harus melakukannya? Dan apa itu real action? Dan sasaran itu siapa atau siapa yang harus kita melakukan kasih yang nyata itu? Dan bagaimana caranya? Ayo kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Saya akan membawa pikiran kita pada pagi hari ini dalam sebuah ilustrasi atau suatu cerita caption di TikTok. Ih, anak muda demen TikTok. Wishing berjoget, ya. Saya pernah download TikTok tapi tidak pernah jadi-jadi. Akhirnya saya hapus lagi karena HP saya error, ya. Jadi itulah mak-mak zaman sekarang, nggak tahu kenapa nih, masih muda tapi udah mak-mak kayak zaman baheula gitu ya, zaman dahulu gitu ya. Nah, di dalam caption itu saya sebenarnya sudah mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah menonton atau melihat, tapi kisahnya kira-kira seperti ini. Ada sepasang suami istri yang sedang berjalan bersama dengan taruhlah keledai ya, sama keledai. Ya, dia berjalan bersama-sama, berjalan seperti itu. Lalu ketemulah orang di seperjalanan kehidupan mereka, di perjalanan mereka, ketemu mereka sama orang. Orang bilang, tuh orang suami istri gila kali ya. Itu kan keledai bisa dinaiki gitu. Kenapa mereka nggak naik aja? Dengan mereka mendengar itu, mereka naik berdua. Naik ke keledai. Jalan. Lalu tiba-tiba ketemu lagi sama orang lain di jalan. Ada satu orang. Tuh suami istri nggak ada otak ya. Tuh keledai kan kasihan. Itu kan keledainya bisa mati. Dua-duaan lagi dibawa sama keledai mereka. Itu berdua kan gemuk-gemuk lagi ya contohnya. Dengan didengarnya itu, dia turun lagi dari keledainya berdua-duaan. Jangan berdua-dua deh. Satu lagi aja ke atas. Kamu istriku. Oke, dia naik. Istrinya. Suaminya sama keledai jalan, istrinya. Ketemu lagi sama orang yang lain. Orang lain bilang, itu orang aneh ya. Suaminya dijadiin budak sama dia. Istrinya enak-enak naik keledai. Suaminya jadi budak. Kasihan banget hidupnya. Dipikir lagi. Iya benar juga nih. Saya jadi budak istri saya nih. Keledainya juga. Istriku turun. Saya yang naik. Istrinya turun. Sampai selanjutnya akan begitu terus bergulir dalam kehidupan dia. Tidak ada ketenangan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bilang begini. Begitu banyak komentar orang di setiap kehidupan kita. So, mereka tidak punya real action dalam kehidupan kita. Mereka tidak punya kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Allah yang mengatakan hal yang benar dalam kehidupan kita. Yang bukan hanya berbicara omong kosong, tetapi dia rela mati, dia rela disalibkan, dia rela dicambuk demi kita. Bahkan yang luar biasanya saat kita sakit, bilur-bilurnya menyembuhkan kita.
Itu luar biasa. Kenapa kita harus pusing mendengarkan perkataan orang dalam perjalanan rumah tangga, perjalanan bisnis, karir kita, pekerjaan, pelayanan kita. Kenapa kita harus pusing mendengarkan omongan tetangga kalau kita baru cuma motor satu, bersyukur aja. So, kembali lagi bagaimana kita menyadari betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba menelusuri ayat-ayat demi ayat ya, dari nats ini, dari Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ini. Saya mau bilang begini. Real action itu kita harus melakukannya yang pertama kepada siapa? Firman Tuhan mencatat kita harus melakukannya kepada saudara kita. Saudara sekandung loh Bapak Ibu, bukan saudara yang lain. Karena di sini Tuhan mencatat atau dia memberikan satu gambaran, jangan seperti Kain yang membunuh adiknya Habel. Artinya saudara sekandung. Jadi real action yang harus dilakukan anak-anak Tuhan hari-hari ini dimulai dari keluarga. Saudara sekandung. Sedih sekali ketika saya membaca firman berulang-ulang mempersiapkan diri, saya nangis. Saya nangis. Sedih banget. Begitu banyak orang yang bisa melakukan banyak hal kebaikan kepada orang lain, tapi kepada saudara sendiri tidak bisa. Dengan berbagai macam alasan. Sorry to say. Saya harus bilang bahwa kalau kita mau melakukan action kasih yang luar biasa, dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Dimulai dari keluarga. Kita punya suami istri, kita punya anak, kita punya saudara. Karena yang Tuhan bentuk untuk pertama sekali gerejanya adalah keluarga. Maka kalau kita mau melakukan segala sesuatu mulai dari keluarga, lalu ada yang bertanya menghakimi saya dari belakang, bilang begini, emang lu lakuin apa sih sama saudara lu? Ada kali yang ngomong begitu kali ya, saya hanya menebak aja, mudah-mudahan tidak ada. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya tidak mau memamerkan kebaikan saya, tapi saya mau bilang begini, ketika orang lain memberkati saya tidak pernah makan sendirian. Saya tidak pernah makan sendirian dan saya tidak pernah menutupi segala sesuatu. Di sini ada suami saya. 1.000 sampai jutaan orang ngasih kepada saya tidak pernah bersembunyi makan sendirian di kamar. Gak pernah, saya kasih tahu dan mama mertua saya juga ikut sama kita. Udah setahun, saya tidak pernah gitu orang ngasih kue gitu, buah-buahan langsung ke kamar. Iya, hati-hati menantu lo, dosa lo. Bawa langsung kue-kuenya ke kamar, makan sendirian. Gak pernah saya. Ini ada bukti di sini, boleh tanya. Saya taruh semuanya. Ma ini berkat dari siapa? Saya kasih tahu. Yang mana orangnya? Yang ini. Mama kurang hafal. Ya mama baru beberapa kali datang. Sekali lagi saya mau bilang, kalau saya bisa berdiri dari sini, ada real action yang boleh saya terima dari Tuhan. Dan juga mama saya sedang menjaga anak saya. Itu kasih yang nyata loh. Saya nggak bisa pelayanan kalau mama saya nggak jaga anak. Nggak bisa pelayanan saya. Itu real action. Itu sederhana sekali ya kelihatannya. Tapi itu kan buah hati, iya gak Bapak Samuel? Ya, buah hati kalau ada apa-apa, tanduknya naik. Tanduknya naik, nggak boleh. Iya dong, anak harus disayang, ya. Iya, anak harus disayang. Sama orang lain aja kita baik-baik, kenapa sama anak kita teriak-teriak, iya gak? Iya kan? Nah, kadang-kadang orang tua teriak sama anaknya, wah, cuk, gitu, ya. Tapi sama orang lain, halo. Iya, lagi marah pun, aduh, bisa tahan. Tapi kalau sama anak, langsung jebrak, tuh, gitu. Nah dia darah daging kita ya, kenapa kita memperlakukan dia dengan kasar, ya kan? Nah kembali lagi bahwa kita harus memulai kebaikan dari keluarga kita. Haleluya. Apa ciri-ciri orang yang sudah mendapat real action dari Tuhan? Dia melakukan kebenaran. Ya, ini ada banyak di ayat-ayatnya, ayat 9 sebelum ayat-ayat itu, ayat 18 dia bilang setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah,
Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ciri orang yang betul di dalam Tuhan, dia mampu mengasihi saudaranya dan melakukan kebenaran. Kalau tidak mampu melakukan kebenaran, berarti dia berasal dari iblis. Bukan saya yang bilang, tetapi firman Tuhan. Bahkan mungkin termasuk diri saya kadang-kadang. Ya, saya nggak menepuk dada bilang, oh saya anak Tuhan, tidak melakukan hal yang jahat lagi. Kadang-kadang bisa koseleo juga nih lidah, ya kan? Ya kan? Nah, tetapi di sini ada Roh Kudus yang memagari hati kita, yang mengingatkan kita bahwa status kita anak-anak Tuhan, hendaknya kita melakukan kebenaran. Hendaknya kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi saudaranya, kata Tuhan, maka dia berasal dari iblis. Haleluya. Apa salah satunya? Dari Kain dan Habel. Tadi saya sudah bilang, Kain dia melihat Habel itu, dia mempersembahkan hal yang benar saja. Dia memberikan yang benar. Tuhan berkenan akan persembahannya. Kain panas hati, dia membunuh adiknya. Pada pagi hari ini, yang jadi kokoh-kokoh ya, harusnya jadi teladan, bukan ngebunuh adik. Ya. Harusnya yang menjadi cici-cici itu jadi teladan. Harusnya yang menjadi yang tertua itu menjadi teladan. Mengapa Yesus layak disembah? Kenapa Yesus layak menerima pujian kita? Karena dia sudah melakukan real action. Real action yang dia lakukan dalam kehidupan kita bukan abal-abal, tapi nyawanya sendiri dia berikan bagi kita. Kadang kita pengennya dihargai ya Bapak Ibu ya, ya kan? Tapi kita nggak mau rendah hati, maunya dihargai tapi tidak rendah hati, ya. Dicoel sedikit aja, langsung dah, awas lo, tunggu aja lo, nanti ketemu di persimpangan, ya kan? Iya kan gitu kan, tunggu aja lo, emang gue nggak bisa gue bisa balas lo, lihat aja ntar, ya kan? Orang Jakarta, ya. Ya Bapak Ibu, nah dia harus bisa mengasihi saudaranya, mulai dari keluarga. Senyum-senyum yang bisa mengasihi saudaranya di sini, saya bisa melihat mukanya. Saya sayang sama saudara saya tidak membiarkan dia menderita, saya tidak membiarkan dia kelaparan, asal saya ada saya kasih. Senyum-senyum saya bisa lihat muka-mukanya Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu senyumlah semuanya ya, supaya semuanya kelihatan mengasihi saudara. Jangan hanya kelihatan ya, tapi memang harus itu kita lakukan. Nah, untuk nextnya, tadi saya bilang ada Kain dan Habel yang membunuh adiknya, ya. Kain membunuh adiknya karena dia panas hati. Mereka adalah saudara yang seharusnya mereka itu berjalan seperjalanan dalam kehidupan mereka. Mereka lahir dari satu kandungan dan mereka juga berbarengan hidup, dididik dalam satu didikan ayah dan ibu mereka. Tetapi apa yang terjadi justru mereka membunuh. Nah, kenapa bisa demikian? Karena mereka lupa status mereka. Mereka adalah anak-anak Allah yang seharusnya di dalam persaudaraan saling mengasihi, tetapi justru mereka seperti itu, tragis kehidupannya. Saya berdoa, apabila ada dosa pembunuhan di leluhur kita, 2 atau 3 di atas kita keturunan, darah Yesus menghancurkan sehingga itu tidak mengalir dalam kehidupan kita. Darah Yesus memutuskan itu semua. Itu tidak mengalir dalam keturunan kita, karena kita adalah keturunan ilahi. Haleluya, kita anak-anak Allah. Jangan percaya kalau ada yang bilang gini, bapak lo kan itu tuh tukang judi nih, bapak lo kan tukang mabuk, bapak lo kan suka main cewek, nanti keturunanmu begitu juga. Gagak, dalam nama Yesus enggak. Udah diputuskan itu semua dalam nama Yesus. Darah Yesus yang mengalir di dalam keturunan kita. Hore, haleluya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya bangga sama Tuhan. Saya anak tukang pemabuk. Mabuk bapak saya dulu, judi bapak saya dulu sebelum bertobat. Karena kan di sana juga gerejanya juga, masa gereja berburu aja hari Minggu. Karena nggak ada gereja yang benar gitu loh. Maksudnya gereja bukan saya salahin gerejanya,
Tapi memang belum sampai di sana seperti apa ya namanya, Injil yang sesungguhnya. Jadi sembari kita ke gereja, kita masih bisa kasih kepala babi sama kuburan. Saya melakukan itu. Ya, saya melakukan itu. Nah, waktu itu bapak saya belum terlalu ini, jadi hidupnya seperti itu. Tapi ketika mama saya meninggal, nikah lagi, nah dia ketemulah sama Tuhan di situ, dijamah dia. Akhirnya papa saya bertobat. Sudah tidak melakukan itu lagi sampai beliau meninggal. Saya nggak malu menceritakan hal itu, atau saya menutupi kepada bapak ibu saya dari keluarga siapa. Saya bukan dari keluarga yang baik-baik. Saya dari keluarga yang broken home. Tetapi saya mau bilang bahwa Tuhan hadir di sana. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Justru Tuhan hadir di dalam kehidupan anak-anaknya yang kacau balau. Saya tidak tahu hidup kita seperti apa. Jangan pernah merasa diri kita paling benar, paling oke. No. Tapi Tuhan datang kepada hati-hati yang mengaku bahwa yes, aku memang kacau Tuhan. Tapi aku butuh Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan saya. Dan saya bersyukur waktu papa saya meninggal, dia sudah terima Yesus, makan perjamuan, baru dia meninggal melepaskan nafas terakhirnya. Itu dahsyat, itu luar biasa. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hal yang ketiga, bagaimana atau mengapa kita harus melakukan real action tadi atau kasih yang nyata dimulai dari saudara kita, ya, dengan kasih dan kebenaran kita melakukannya. Yang paling terakhir adalah saya nanti Pak Jito bilang aja ya Pak Jit ya, ini pendeta apa ini, pembicara atau apa ini? Saya ini kalau memulainya kayaknya susah banget sekarang Bu, tapi kalau mengakhirinya susah, kebanyakan ngomong ya, susah ya, maafkan saya ya, nggak apa-apa ya. Nah, takut saya tuh lihat-lihat tuh jamnya si Pak Jito udah gedein lagi, ya, ya, oke. Nah, keren banget. Ayat 1-9 itu mengenai bagaimana kita harus mengasihi saudara kita. Nah, terakhir kali saya mau bilang begini. Dia kasih satu contoh di dalam sini atau kisah kehidupan yang Tuhan catat di dalam Alkitab ini. Dia bilang begini. Saudaramu datang kepadamu meminta sesuatu dan sesuatu itu datang kepadamu. Sesuatu itu ada padamu dan engkau mengatakannya tidak ada. Ada yang melakukan itu pada saudaranya, bertobat ya? Punya loh, kita punya. Saudara kita bilang, boleh gak aku ini. Gak ada. Bukan saya yang bilang, boleh lihat aja di Alkitab. Ada di sini, bukan saya yang ngomong, bukan. Atau saya menyindir seseorang, bukan. Ih bener-bener loh. Saya bilang, ya Tuhan, nangis hatiku. Saya bilang begini, mendingan saya gak pegang duit deh. Kalau orang datang, pinjam duitmu dong. Saya bilang gak ada duit. Emang gak ada duitnya. Nah, jujur aja saya gak pegang ATM, gak pegang duit tuh. Dia tuh yang pegang tuh. Iya bener. Saya mang, aduh, kalau mengenai duit gak tahu ya kenapa ya. Biasa aja gitu. Biasa aja bener. Yang penting ada aja udah. Gak ada, boleh tanya dia tuh. ATM semua sama dia. Isi dompet saya mah cuma apa di situ, kartu-kartu doang. Bener, nggak tahu kenapa, jadi jarang ya perempuan seperti itu. Biasanya dompet laki-laki cuma satu, perempuan berapa kok? Banyak ya, Cimauren ya, banyak pasti kayak gitu. Iya nggak, dompet perempuan bisa 5, laki cuma 1, bawa sus. Saya enggak, saya dompet saya 1, dia 2. Serius, ini serius. Ini asli, saya nggak bicara hayalan-hayalan. Enggak ada duit nggak ada duit juga happy aja. Dia bilang maaf ya kalau gini gitu. Udah santai aja, jalanin aja gitu. Iya, banyak kan yang pusing-pusing begitu ya, lucu ya. Berantem gara-gara duit dia, ya ampun. Kasihan bener hidup kita ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling penting adalah pada pagi hari ini kita harus menyatakan kasih kita dengan senyata-nyatanya kepada keluarga kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengasihi saudara. Berbicara mengenai saudara, Tuhan bilang, saudaraku akan selalu ada di tengah-tengah kamu. Siapa saudara Tuhan? Orang miskin. Ya, itu saudara Tuhan. Siapa? Yang waktu itu dibilang, mendingan jual tuh minyak, terus kasih dia ke yang miskin. Padahal bukan itu tujuan dia ya.
dia kepengen tuh minyaknya dijual dapat duit dia. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita harus memulainya dari keluarga. Pulang-pulang lakukan ya. Lakukan ya. Jangan hanya dengar aja di sini, ya. Saya punya kesaksian waktu saudara saya sakit di sana, kena juga mereka COVID, tapi kita lebih dulu di sini, ya. Saya bilang sama saudara saya, doain saja lah kalau saya ada berkat, saya nanti kasih deh walaupun sedikit, ngomong dulu ke suami. Ya, satu lagi, jangan suka memberi kepada saudara tanpa sepengetahuan suami loh, Bapak Ibu. Nggak boleh loh itu, nggak boleh. Saya mah nggak bisa kayak gitu. Ya real-realnya aja ya, kita bicara yang nyata-nyata aja ya. Bener loh, ada kadang sembunyi. Terus saudaranya datang, suaminya nggak ada duit gitu. Saya mau bagi kehidupan saya, mungkin saya masih muda berkeluarga, saya banyak belajar dari Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang, nggak salahnya Tuhan pun suruh kita belajar dari anak kecil. Saya mau bagi loh sesuatu ini. Saya nggak pernah kirim 1.000 rupiah pun ke saudara saya, bahkan waktu papa saya masih ada tanpa sepengetahuan suami. Jangan loh, dosa. Pada bengong kan? Si Suri kok ngomongnya begitu ya? Ya ini kehidupan nyata, saya berbicara kehidupan nyata. Ya, nah kan ambur-adung, kemana tadi tuh? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau mengasihi saudara kita. Kita mengasihi keluarga kita. Dengan segala apa adanya kita harus melakukan yang namanya kasih yang nyata kepada sesama kita, kepada saudara kita. Ya, ada saudara Tuhan yang ada di tengah-tengah kita adalah orang-orang miskin yang memang mereka betul-betul tidak punya kaki atau tangan, memang benar-benar mereka butuh seperti itu ya. Itulah saudara-saudara Tuhan, ada saudara-saudara Tuhan ya, bukan hanya saudara kita tapi ada saudara Tuhan. Dan ada lagi satu lagi saudara kita siapa? Saudara seiman. Itu adalah saudara kita di dalam Tuhan. Ini semua kita ini adalah saudara seiman di dalam Tuhan, tanpa ikatan darah, tanpa ikatan mama kandung atau bagaimana, tapi kita disatukan di dalam Tuhan. Kita juga saudara ya. Nah Bapak Ibu menolong saya, itu Bapak Ibu menolong saya sebagai saudara seiman ya. Waduh luar biasa, kalau saya hitung-hitung saya udah berapa tahun di Raja Wali Bugem ya. Bisa hidup seperti ini tuh, kayaknya dari atas sampai bawah ini pemberian orang loh. Saya ngomong apa adanya aja. Sepatu dari suami, baju dari tante ini, saya nggak sebut nanti orangnya ada di sini soalnya. Bajunya juga dari, aduh Tuhan Yesus baik, kacamata juga diberi. Jadi apa yang dikasih saya pakai aja. Ini pun yang dikasih ada orangnya nih di sini, sama tuh warnanya. Betapa Tuhan baik ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat saya rapi, bukan karena saya punya duit. Tapi saya dikasih Tuhan banyak berkat, melimpah-limpah. Bukan hanya makanan, bukan hanya ini, banyak banget. Itu anugerah Tuhan. Ya, saya bersyukur saya boleh mengenal satu tempat yang begitu menerima saya padanya. Karena saya juga punya salah-salah, punya watak yang enggak semuanya benar gitu. Tapi justru saya menemukan di sini kita saling menerima apa adanya. Benar gak bukannya? Suri kan orangnya, ya udah pada tahu lah, jangan diomongin ya. Udah tahu semua, orangnya gimana gitu, udah tahu gitu. Ya, jadi tapi saya bersyukur bahwa kita semua adalah orang-orang yang memiliki kasih. Sama seperti Tuhan menerima kita apa adanya, demikian kita harus menerima saudara seiman kita di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Ciuni tadi bilang, satu gelombang yang begitu sulit. Saya mau bilang saya ada di dalam itu waktu itu. Saya ada di waktu itu Tuhan Yesus. Dan saya juga bersyukur, bilang terima kasih sama Tuhan. Karena yang pertama kena itu, Ko Andri, Mama kayaknya, sama Nevin juga kena muntah-muntah terus, panas badannya. Terus saya, nah ponakan yang satu nih, Maura namanya,
Nggak tahu antara kenapa tidak, anaknya bawa happy aja tahu nggak. Jadi dia panas, dia minum bodrek, udah selesai dia. Kitanya yang parah, sampai pakai inilah, pakai itulah gitu ya. Bersyukur sama Tuhan. Aduh, saya bilang Tuhan ampuni saya ya. Saya ini sebenarnya udah mulai lengah, mau bilang gini, udah loh, apaan COVID ini, udahlah nggak usah ibadah lah, nggak usah ikut ini itulah, nggak usah pelayanan lah. Tapi Tuhan tegur saya. Waktu itu banyak orang juga yang memberikan kasih yang nyatanya buat saya, nggak hanya sekedar ngomong, tapi mereka menunjang tes PCR, beli buah, vitamin ya, segepok masuk dalam. Makan tuh obat ya, obat dari rumah di kantornya itu tuh si Ko Andre tuh banyak gede-gede masuk aja ke dalam. Ya Tuhan, sampai capek nih perut dalam hati. Aduh, bener-bener tuh ya, kita yang sudah kena COVID bahagia kita ya, tebal, mantap ya, bahagia kita ya, bahagia kita. Yang paling bersyukur adalah kita masih bisa bertemu hari ini. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya berkhotbah 25 menit. Saya mau ambil waktu ini untuk datang kepada Tuhan. Saya mengakhiri khotbah saya begini. Saya tidak panjang-panjang. Kalau mau melakukan kasih, hendaklah kasih itu nyata. Bukan hanya sekedar bicara, tapi kasih itu nyata. Nyata harus berupa uang? Tidak. Ketika kita mengunjungi seseorang, kita memberikan telinga kita selama 2, 3, 4 jam dengan penderitaan yang ia alami, kita ikut menangis, kita ikut mendoakan, itu juga kasih yang nyata. Jangan bilang bahwa mesti duit segepok kasih si Suri, baru dia menyatakan bahwa saya ini kasih sama dia, mengasihi dia. Enggak selalu itu. Bahkan ada tante di sini ya, tante saya nih di sini banyak banget tante saya. Saya itu kayak anak kecil kalau ketemu, bawa buah segepok begini. Kalau ketemu nih buat kamu, kayak anak kecil sayanya. Lucu tau gak? Dan saya seneng loh itu. Bukan karena saya diberi juta-jutaan, saya seneng banget. Biar 1 apel juga dikasih sama saya. Saya seneng, gak tahu kenapa. Saya pernah ngomong sama Bugem begini. Bugem, waktu dulu sih, gimana ya kalau jemaat atau anak-anak Tuhan ngasih ke saya sebenarnya gak enakan loh. Si Bugem bilang gini, kamu nolak berkat itu gak boleh, tahu gak? Kamu harusnya bilang terima kasih, Tuhan memberkati. Oh iya juga ya, saya pernah juga mengasihi orang dan memberikan apa yang saya punya. Kalau orang itu menolak, kayaknya sakitnya di sini ya, kayaknya gak damai ya, sombong betul diri ilmu. Saya kan pengen mengasihi Anda, tapi Anda menolak pemberian saya. Sakit ya kalau ditolak kebaikan kita juga. Oh iya, dari situ saya bertobat. Kadang gak enak ya, tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Kasih yang nyata dimulai dari keluarga kita. Sekali lagi, kasih kita bukan hanya di keluarga. Ada saudara-saudara yang Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita, yaitu mereka yang orang-orang miskin, saudara-saudara seiman, dan hendaklah kita melakukannya di dalam kebenaran. Dan yang paling terakhir, kita harus menunjukkan real action kita kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Itu yang paling utama. Kita harus memberikan real action kita kepada Tuhan. Kasih yang nyata. Wow, saya senang banget. Bukan memuji atau bukan mengagung-agungkan mereka, enggak ya. Tapi saya mengagungkan Tuhan. Pemusik sama WL Singer itu punya waktu doa. Dan mereka bersedia dengan sukarela, dengan hati. Bukan saya karena, si Suri nih ngomong nih, kalau enggak nanti rewel dia. Kagak. Enggak, saya hanya bilang, Bugem memberikan kita cara yang terbaik supaya kita dalam pelayanan jadi berkat. Kita harus merendahkan hati sama-sama di hadapan Tuhan. Dan mereka mau. Enggak ada saya paksa-paksa, kalau enggak datang ya begini, enggak ada gitu. Karena kita punya kasih. Hendaklah kita punya kasih yang nyata. Haleluya. Amin. Masih saya punya waktu 14 menit. Kita akan menutup
khotbah ini, kita mau bilang sama Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan, ya. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat-Mu. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, siapakah kami ini? Lebih sungguh, siapakah aku ini, ya Tuhan? Haleluya. Kau jadikan kami biji matamu. Dengan apa kami balas, Tuhan? Haleluya. Selain puji dan sembah kepada Tuhan, selain pujian dan penyembahan kepada Tuhan, puji dan Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima Amen. kasih buat penyertaan-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Amin, haleluya. Kalau kadang-kadang Tuhan izinkan padang gurun, bahkan lembah bayang-bayang maut sekalipun, tapi janji Tuhan tetap berlaku, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Tuhan. Kami boleh merasakan kasih yang sejati. Ya. Kami boleh rasakan tindakan yang nyata daripada Tuhan, Haleluya. yang akan kami nikmati juga ada di antara kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Amin. Berkati Bu Suryani yang sudah membagikan berkat Ya, di dalam kehidupannya yang nyata. Haleluya. Kami
sekalian, tidak pernah ada yang sempurna. Ya, Kami penuh dengan kelemahan. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, haleluya. kami boleh izinkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Amen, haleluya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Jauhkan roh yang menghakimi, Ya, roh yang menuding, roh yang mempersalahkan. Tapi kami boleh mengasihi sesama saudara kami dengan kasih yang nyata seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan melalui satu kehidupan yang sudah diubahkan, tutur kata yang sudah diubahkan. Kami boleh menyatakan kasih kepada saudara-saudara kami, juga kepada saudara-saudara kami di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang seiman. Kami percaya hari ini begitu luar biasa. Setelah sekian lama kami dirumahkan Tuhan, pada pagi hari ini dengan kasih Kristus, kami boleh kembali ada di dalam bait Allah, di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami boleh merasakan kasih yang sejati itu ada di antara kami. Terima kasih Tuhan. Terus berkata-kata, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan yang ditabur hari ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami mewujudkan semua yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Haleluya, memberkati kami sekalian. Tim pemusik Tuhan berkati. Urapan Allah ada di atas mereka. Saat mereka memainkan musik menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan juga tim pemuji. Engkau urapi dengan urapan yang sangat luar biasa. Semua pelayanan yang kami lakukan di tempat ini, sekolah minggu kaum wanita, kakak-kakak yang ada, kaum muda yang akan melakukan satu hari nasional minggu depan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi secara luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Suri, Ibu Suri kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan pakai lebih dahsyat lagi. Amin. Sudah menjadi berkat buat setiap kita. Benar Bapak Ibu, kita mau belajar bukan saja dari orang yang lebih tua, orang yang lebih ngerti dari kita, tetapi dari anak kecil pun kita harus tetap belajar di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau persembahkan persembahan kita. Saya minta Ibu Ing buat doa persembahan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu pagi hari ini Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami Engkau selalu ada Bapa. Terima kasih buat hari ini Engkau ada bagi kami Tuhan. Dan kami ada saat ini itu karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau memberi dengan hati penuh ucapan syukur, memberi dengan penuh sukacita buat pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, memberkati mereka untuk lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Terpuji nama Bapa, berkati pemberian mereka untuk memperluas pekerjaan-Mu tempat ini. Biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari saya undang kita berikan persembahan yang terbaik kita, pujian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
berlipat-lipat kali ganda. Amin. Terima kasih atas persembahannya, dan saya mau menyampaikan info sepekan buat gereja kita GECA Raja Wali. Pagi ini ada sekolah minggu melalui Zoom jam 10:30 pagi ini. Mari kita mau persiapkan anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita. Dan minggu depan tanggal 24 Oktober ada Harnas Kaum Muda. Nih anak-anaknya udah ada di sini nih ya. Saya lihat ya, saya bersuka cita sekali anak-anak muda yang luar biasa, yang semangat. Pimpinan Cici Yovita yang keren. Di sini juga ada doa bersama melewati Zoom juga hari Senin jam 7 malam. Kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya, datang kepada Tuhan melewati doa. Meskipun lewat Zoom doa itu seru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Enggak, tetap sama kuasanya, tetap sama meskipun melewati Zoom. Juga ada kaum wanita dengan pimpinan ibu kita, Ibu Mayung. Ibu Mayung, ibu yang semangat nih, kaum wanita nih. Ya, mengingatkan kita terus untuk kita ikut KKA, ikut kaum wanita. Mari di sini siapa yang belum ikut kaum wanita ya? Saya melihat muka-muka yang setia di kaum wanita, saya diberkati ikut kaum wanita, meskipun gak begitu full ikut, tapi saya bersuka cita. Apalagi kalau ada kuis ibu-ibu, wah luar biasa tuh, semangat ibu-ibu untuk semuanya tuh. Besok saya yang bawa kuis tuh, ingat-ingat ya. Haleluya. Di sini juga ada KKA melalui Zoom juga, dikoordinir oleh PKS masing-masing. Bagi yang rindu bergabung silakan hubungi Ibu Yantiko. Tuh ada di depan tuh Ibu Yantiko. Haleluya. Bapak Ibu yang mau mempersembahkan persembahan, kalau belum bisa datang ke gereja, gereja mempersilahkan Bapak Ibu saudara-saudari bisa transfer ke rekening gereja BCA 58901347701 atas nama GECA Batu Tulis Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Nanti saya minta Bapak Samuel untuk tutup kita di dalam doa dan doa berkat dengan Ibu Gembala. Kita mau pujian, sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Tidak ada Allah yang bisa menyelamatkan, hanya Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Bapa di surga, kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah kami. Kami bangga kepadamu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang mau turun ke dunia mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah buktikan kasih-Mu. Engkau sudah nyatakan kasih-Mu.
Haleluya. Engkau turun ke dunia untuk mencari orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak pernah mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kami. Oh, haleluya. Kami tersesat, tidak tahu jalan pulang, tidak tahu mana Tuhan yang benar. Kami menyembah kepada ilah-ilah, kepada patung-patung, karena kami tidak lagi mengenal Engkau. Tetapi pada saat itu Engkau datang, Engkau cari kami dan Engkau temukan kami. Engkau buktikan kasih-Mu, Kau korbankan diri-Mu, Kau serahkan nyawa-Mu, Kau curahkan darah-Mu, sehingga ada pengampunan dosa bagi kami. Bahkan Kau berikan Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hati kami, sehingga kami tidak sendirian di dunia ini. Engkau beserta kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Suri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus menyatakan kasih. Kasih itu bukan hanya dibicarakan, tetapi harus dinyatakan, dibuktikan. Bapa, pada dasarnya kami adalah orang-orang egois, orang-orang yang senantiasa mementingkan diri sendiri. Untuk itu Tuhan, biarlah semua yang hadir di tempat ini boleh mengalami kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melanda hidup kami. Kami percaya waktu kasih Allah melimpah di dalam kehidupan kami, maka kami bisa berbagi kasih dengan yang lain. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan kasih Tuhan, kami bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara sekandung kami, dengan saudara-saudara seiman kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mengasihi Engkau, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami bisa mengasihi Engkau. Bapa, ajar kami kenal Engkau, karena tidak kenal maka tak sayang. Kalau kami tidak kenal Engkau, kami tidak cinta Engkau. Ajar kami kenal Engkau Tuhan. Biar melalui firman-Mu kami boleh mengenal Engkau. Engkau adalah cinta, Engkau adalah kasih sendiri. Kasih, Engkau adalah kasih. Biarlah kasih itu ada di dalam hati kami, cinta itu ada di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kami kenal Engkau seutuhnya Tuhan, sehingga kami bisa cinta Engkau seutuhnya. Berkati hamba-Mu Ibu Suri yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai dia lebih luar biasa. Berkati keluarga, berkati Bapak Andres, berkati pekerjaannya, berkati anaknya. Kau jaga, Kau lindungi. Bapa di surga, Kau berkati Ibu Gembala kami, Kau jaga, Kau lindungi Tuhan. Kau berkati semua hamba-hamba Tuhan, para PKS, koordinator. Biar Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan, semua umat Tuhan, semua yang hadir di sini, biar Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Kami bersyukur Tuhan, pandemi sudah sedikit berlalu Tuhan. Kami berharap benar-benar berlalu, sehingga saat-saat momen seperti ini Tuhan terus boleh terjaga. Bapak, kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Semua pasti bisa. Bapak, kami mohon Tuhan, biar kiranya berkat-Mu dilimpahkan atas setiap usaha kami, setiap dagangan kami, setiap pekerjaan kami. Jadikan itu berhasil Bapak. Bapak di surga, biarlah tangan kasih-Mu melindungi, memagari kami, keluarga kami, isi rumah kami. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, WL Singer, pemain musik, pemandu sound system, asyar. Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita mengangkat tangan, Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan Amin.